Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala telah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Surat At-Taubah ayat 119. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Surah At-Taubah merupakan salah satu surah Madaniyah yang banyak membahas tentang prinsip-prinsip dasar kehidupan beragama dan bermasyarakat. Dalam surah ini, Allah memberikan arahan tegas kepada umat Islam, terutama terkait sikap keimanan, ketakwaan, dan kejujuran dalam menjalankan ajaran agama. Surah ini juga dikenal sebagai surah Bara'ah, yang bermakna pelepasan diri dari keburukan, kemunafikan, dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap komitmen keimanan mereka. Ayat 119 dari surah ini adalah salah satu ayat yang sangat kaya akan hikmah dan tuntunan praktis dalam kehidupan seorang muslim. Ayat ini menegaskan dua hal penting, ketakwaan kepada Allah dan kebersamaan dengan orang-orang yang benar, sadiqin. Ketakwaan adalah fondasi hubungan vertikal seorang hamba dengan Tuhannya, sedangkan kebersamaan dengan orang-orang benar adalah fondasi hubungan horizontal yang membangun umat yang kokoh dan penuh keberkahan. Penekanan pada dua hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan kesalehan individual, tetapi juga menuntut kebersamaan dalam kebaikan, kejujuran, dan kebenaran. Dalam konteks turunnya ayat ini, umat Islam kala itu sedang menghadapi berbagai tantangan, baik internal kemunafikan dan lemahnya iman, maupun eksternal ancaman musuh dari luar. Oleh karena itu, ayat ini hadir sebagai solusi komprehensif untuk memperkokoh keteguhan iman dan menjaga persatuan umat. Melalui ayat ini, kita diingatkan bahwa keimanan sejati membutuhkan dua hal. 1. Kesungguhan pribadi dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 2. Lingkungan yang mendukung, berupa kehadiran orang-orang yang jujur, tulus, dan istiqomah dalam kebenaran. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. 1. Di dalam tafsir tematis. Dalam tafsir tematis, ayat ini sering dikaitkan dengan tema kejujuran, sidq takwa, dan kebersamaan dengan orang-orang saleh. Bertakwa kepada Allah. Ayat ini mengingatkan bahwa takwa adalah dasar kehidupan beragama. Bertakwa berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara konsisten. Kebersamaan dengan orang-orang saleh, ini menunjukkan pentingnya memilih lingkungan yang baik. Orang-orang saleh memberikan pengaruh positif bagi keimanan dan akhlak. Relevansi sosial. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya hidup berjamaah untuk memperkuat iman dan moralitas dalam masyarakat. 2. Di kitab Tafsir Al-Mikbas. Kitab ini yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, menjelaskan, takwa kepada Allah berarti menjaga hubungan dengan Allah dalam setiap keadaan, baik dalam amal lahiriah maupun batiniah. Orang-orang yang benar, mereka yang beriman, jujur, dan konsisten dalam keimanan serta amal saleh. Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya berkata benar, tetapi juga berperilaku jujur dalam semua aspek kehidupan. Penekanan pada sidq kebenaran, dalam pandangan ini, kejujuran adalah fondasi iman. 3. Di kitab Tafsir Al-Jalalain. Bertakwalah kepada Allah, seruan kepada kaum mukminin untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, maksudnya adalah berkumpul dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang beriman, jujur, dan tulus. Al-Jalalain menyebut bahwa kebersamaan ini penting untuk menjaga keimanan dan melindungi diri dari pengaruh buruk. 4. Di kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Dalam konteks Ihya Ulumuddin, ayat ini sering dikaitkan dengan bab sidq kejujuran, dan mujahadah kesungguhan. Takwa. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa takwa adalah landasan akhlak yang melibatkan hati, lisan, dan perbuatan. Kebersamaan dengan orang benar. Dalam tasawuf, Imam Al-Ghazali menggarisbawahi pentingnya suhbah kebersamaan dengan guru spiritual yang memiliki kebenaran sejati, karena mereka adalah teladan yang dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk. Kejujuran. Kejujuran tidak hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam niat, tujuan,
dan hubungan dengan Allah. 5. Di kitab-kitab Hikam Ibnu Athaillah. Dalam kitab Hikam, meskipun ayat ini tidak dibahas secara langsung, prinsip-prinsipnya sangat relevan dengan ajaran-ajaran beliau. Takwa, Ibnu Athaillah mengaitkan takwa dengan kesadaran penuh akan kehadiran Allah dalam setiap situasi. Takwa adalah sifat hati yang mengontrol seluruh tindakan manusia. Kebersamaan dengan orang saleh. Dalam Hikam, beliau menekankan pentingnya keberadaan seorang guru spiritual, mursyid. Orang-orang yang benar, sadikin, adalah mereka yang sudah mencapai makam tinggi dalam spiritualitas dan dapat membimbing orang lain menuju Allah. Hakikat Sidq, menurut Ibnu Athaillah, Sidq adalah keselarasan antara hati, lisan, dan amal perbuatan, sehingga seseorang tidak memiliki kontradiksi dalam dirinya. Kesimpulan dari semua kitab. 1. Takwa. Ayat ini menekankan pentingnya takwa sebagai inti dari keimanan. Takwa adalah kesadaran akan Allah yang tercermin dalam ketaatan lahir dan batin. 2. Kejujuran. Sidq, kejujuran adalah fondasi kehidupan spiritual dan sosial. Hal ini mencakup kejujuran dalam niat, perkataan, dan perbuatan. 3. Kebersamaan dengan orang saleh. Ayat ini mengajarkan pentingnya memilih lingkungan yang mendukung keimanan. Dalam konteks tasawuf, hal ini berarti menjalin hubungan dengan guru spiritual dan orang-orang yang istiqomah dalam kebenaran. 4. Dimensi sosial dan spiritual. Ayat ini menggabungkan dimensi sosial kebersamaan dengan orang-orang yang benar, dan spiritual, takwa kepada Allah, sehingga kehidupan seorang mukmin menjadi seimbang. Dengan demikian, ayat ini menjadi pedoman penting untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, takwa, dan sesama manusia, kebersamaan dengan orang-orang benar. Demikianlah. Semoga bisa difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.